Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latansa Nabila, NPM 1911060116 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan jurusan Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai evolusi sejarah kehidupan. Evolusi sejarah kehidupan 4.1. Asal mula proses kehidupan diawali dengan proses kimia dengan tingkat energi yang sangat besar yang diduga telah menghasilkan suatu molekul, dan setelah itu muncullah sel hidup pertama. Konsensus ilmiah saat ini bahwa kimia kompleks yang menyusun kehidupan berasal dari reaksi kimia yang sederhana. Awal kehidupan mungkin melibatkan molekul yang dapat mereplikasi diri seperti RNA dan perakitan sel-sel sederhana. 4.2. Keturunan yang sama, di mana pada semua organisme di bumi berasal dari moyang yang sama atau kolam gen yang sama. Spesies sekarang satu tahap dalam proses evolusi dengan keanekaragaman mereka adalah hasil dari serangkaian peristiwa spesiasi dan kepunahan yang panjang. Sehingga dapat diambil kesimpulan mengenai pertama kali diperoleh dari 4 kenyataan sederhana mengenai organisme. Yang pertama, bahwa mereka memiliki distribusi geografi yang tak dapat diterangkan dengan adaptasi lokal. Yang kedua, keanekaragaman kehidupan bukanlah sekumpulan organisme yang sepenuhnya unik, namun merupakan organisme-organisme yang saling berbagi kemiripan morfologis. Yang ketiga, sifat-sifat vestigial yang tidak jelas tujuannya menunjukkan keserupaan dengan sifat-sifat moyang, dan yang terakhir bahwa organisme dapat dikelompokkan menggunakan kemiripan-kemiripan yang menjadi suatu hierarki kelompok persekutuan atau mirip dengan pohon keluarga. Namun, pada riset modern sekarang menunjukkan bahwa karena adanya transfer gen horizontal, pohon kehidupan ini mungkin lebih kompleks daripada cabang pohon, sebab beberapa gen telah menyebar secara independen atas spesies yang kekerabatnya jauh. Dengan hal ini telah menunjukkan oleh adanya rekam jejak peninggalan tentang sejarah evolusi yang berasal dari fosil dan dibandingkan dengan anatomi spesies pada saat ini. Yang keempat, lebih baru lagi ya, di mana telah ditunjukkan bukti adanya keturunan yang sama datang dari penelitian tentang kemiripan biokimiawi antar organisme. Contohnya, seperti semua sel hidup menggunakan satu set basa nukleotida dan asam amino yang sama. Dari hal ini telah menunjukkan mengenai kemajuan genetika molekuler yang dapat menguraikan rekam evolusi yang tertinggal di dalam genom-genom organisme. Seperti contohnya lagi, yakni perbandingan urutan DNA yang telah mengungkapkan bahwa manusia dan simpanse berbagi 90% genom, dan juga di antara keduanya adalah, dan dari hal ini kita mendapatkan sedikit gambaran kapan nenek moyang hidup bersama dari spesies yang tersisa. Yang keempat, yang lebih baru kembali mengenai bukti akan keturunan yang sama, ini datang dari penelitian tentang kemiripan antar organisme. Contohnya seperti semua sel hidup menggunakan satu set basa nukleotida dan asam-asam amino yang sama. Dari hal ini telah menunjukkan mengenai kemajuan genetika molekuler yang dapat menguraikan rekam evolusi yang tertinggal di dalam genom-genom organisme. Contoh lainnya yaitu perbandingan urutan DNA yang telah mengungkapkan bahwa manusia dan simpanse berbagi 90% genom, dan juga dari sini kita didapatkan analisis titik-titik perbedaan di antara keduanya. Dari hal inilah kita mendapatkan sedikit gambaran kapan nenek moyang hidup bersama dari spesies yang tersisa ini. 4.3. Evolusi kehidupan. Sejarah kehidupan dimulai ketika organisme multisel yang muncul di lautan pada periode ediacaran seperti adanya eukariotik seluler, prokariotik, dan archaea sekitar 610 juta tahun lalu. Sel eukariotik pertama ini muncul sekitar 1,6 sampai 2,7 miliar tahun lalu. Perubahan besar selanjutnya muncul saat bakteri ditelan oleh
sel-sel eukariotik dalam suatu asosiasi kerjasama yang disebut dengan endosimbiosis. Bakteri yang telah ditelan dan sel inangnya kemudian mengalami koovulasi yang dimana bakteri berevolusi menjadi mitokondria atau hidrogenosom. Penelanan organisme mirip cyanobacter lain menyebabkan pembentukan kloroplas pada algae dan tanaman. Tidak lama setelah munculnya organisme-organisme multisel pertama ini, keanekaragaman biologi dalam jumlah yang begitu luar biasa muncul selama rentang waktu sekitar 10 juta tahun lalu. Pada suatu kejadian yang disebut dengan adanya ledakan Cambrian, yang sudah diajukan di antaranya akumulasi oksigen di atmosfer dari hasil fotosintesis. Sekitar 500 juta tahun lalu, tanaman dan fungi berkoloni di darat dan segera diikuti oleh arthropoda dan hewan lainnya. Yang sukses adalah hewan serangga. Bahkan, saat ini serangga merupakan hewan yang jumlah spesiesnya paling banyak. Amfibi pertama muncul sekitar 300 juta tahun lalu yang diikuti amniota awal, lalu mamalia muncul sekitar 200 juta tahun lalu dan burung sekitar 100 juta tahun yang lalu, dan keduanya merupakan keturunan atau mirip dengan reptil. Namun demikian, terlepas dari evolusi hewan-hewan besar ini, organisme-organisme yang lebih kecil yang mirip dengan jenis-jenis yang tersusun pada awal proses ini tetap tergolong berhasil dan mendominasi bumi dengan mayoritas biomasa dan spesies adalah eukariotik. Sekian pembahasan mengenai materi hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.